size besar supaya tidak pecah pada proses pengeprintan menggunakan bahan banner, yaitu dengan ukuran yang besar. Kita simak videonya, tips cara untuk mengkonvert atau mengekspor file Corel ke format JPEG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sultan Channel. Apa kabar teman-teman? Di kesempatan hari ini ya, saya akan memberikan beberapa cara ekspor dari desain Corel yang sudah jadi untuk di-print ke bahan banner, yaitu seperti contoh bikin spanduk atau baliho-baliho. Setelah proses desain baru kita convert atau kita ekspor ke JPEG dengan ukuran aslinya atau menggunakan ukuran size besar supaya tidak pecah pada proses pengeprintan menggunakan bahan banner, yaitu dengan ukuran yang besar. Oke teman-teman, kita simak videonya, tips cara untuk mengkonvert atau mengekspor file Corel ke format JPEG. Oke teman-teman, jadi proses pertama desain sudah ACC ya. Saya biasa menggunakan skala ya. Misalnya contoh banner yang akan saya proses ini ukuran 100 x 150 mili teman-teman. Jadi ukuran skala. Kalau dibikin senti jadinya 10 x 15 mili. Nah, setelah proses ACC agak kita besarkan dikit supaya hasilnya maksimal. Kita convert to bitmap ya, melalui program Corel seperti biasa. Kita ganti untuk resolusi, kita tetapkan yaitu 300, kemudian RGB kita ganti ke format CMYK color 32 bit. Setelah itu baru kita oke teman-teman. Nah, tampilannya akan turun atau warna RGB berubah menjadi warna CMYK. Kemudian kita ukur sesuai ukuran aslinya, yaitu 100 cm kali 150 cm. Nah, ini perbandingannya teman-teman ya. Ini perbandingan ukuran yang asli atau ukuran sesuai permintaan customer. Ini desain yang dari awal melalui Corel supaya nanti komputer tidak terlalu berat untuk proses desainnya. Jadi saya membiasakan menggunakan skala, yaitu diperkecil ya, supaya nanti lebih cepat proses desainnya dan komputer tidak ngoyo istilahnya teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih list untuk bahan lebihan sebagai lipat plongnya ataupun untuk sebagai pelipat atau finishing teman-teman, yaitu kita menggunakan 5 cm ya, jadi 105 kali 155. Kita posisikan center teman-teman, baru kita kasih kode misalnya polos. Nah, supaya nanti bagian finishing itu tidak menanyakan lagi. Nah, kita taruh di pojok gini. Ini untuk proses di tempat kami ya, jadi ada kode polos ataupun LP untuk finishing lipat plong. Oke teman-teman, lanjut kita ekspor ya di keyboard menggunakan Ctrl E. Kalau di file Corel atau program Corel kita menggunakan export, klik di file baru pilih export, atau di keyboardnya ini Ctrl E teman-teman ya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan tanggal, karena tanggal ini 27, baru kita ekspor teman-teman ya. Ekspor. Perlu diperhatikan juga di bagian sini custom tetap kita ganti color modenya menjadi CMYK. Lanjut ke scroll ke bawah. Nah,
Yang dirubah hanya ini teman-teman ya. Ini wide 100, height-nya 100 juga, resolusi kita rubah menjadi 100 supaya nanti begitu di-download dimasukkan ke program itu ukurannya tetap tidak ada perubahan. Oke, lanjut kita oke teman-teman. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Tampilan atau settingan yang untuk proses print banner. Nah, ini teman-teman ya. Ini apabila di-download akan sesuai dengan ukuran aslinya. Oke, teman-teman, kurang lebih demikian ya proses ekspor untuk bahan kebutuhan cetak banner. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, supaya nanti pada proses pengeprintan file sudah sesuai dengan ukuran. Jadi kita tinggal memasukkan ke software mesin banner, yaitu kita melakukan ripping dengan menyesuaikan ukuran aslinya. Jadi tidak repot-repot lagi untuk proses merubah atau membentuk ukuran dua kali atau membentuk ukuran ulang atau istilahnya mengekspor ulang teman-teman. Jadi kita tinggal store file yang sudah siap cetak ke mesin banner lalu dimasukkan ke softwarenya. Setelah itu proses ripping. Setelah proses ripping kita akan proses pengeprintan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi file-file yang sudah siap cetak atau desain sudah final, maka kita melakukan proses ekspor. Teman-teman, mungkin video singkat ini ya, karena memang di minggu-minggu ini saya full ya, padat, jadi tidak sempat untuk memberikan beberapa tutorial atau pekerjaan-pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan di minggu-minggu ini ya. Apalagi waktunya begitu singkat dan beberapa customer butuhnya urgent atau semua butuh cepat prosesnya. Mungkin untuk next akan saya review beberapa video, mudah-mudahan ada waktu longgar. Jadi kita akan berbagi pengalaman, cerita-cerita atau tantangan-tantangan di dunia percetakan. Oke teman-teman, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.